Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alan Perdana Timur dari kelas D3E. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum pemrograman web berbasis framework yang ke-10 yang berjudul tentang Firebase. Sebelum kita menuju praktikum, saya jelaskan terlebih dahulu apa itu Firebase. Jadi Firebase itu adalah salah satu layanan dari Google untuk memberikan kemudahan bahkan mempermudah para developer aplikasi dalam mengembangkan aplikasinya. Firebase alias BaaS atau Backend as a Service merupakan solusi yang ditawarkan oleh Google untuk mempercepat pekerjaan developer. Nah, mengapa kita harus menggunakan Firebase? Karena kecepatannya itu real time dan responsif, mendukung banyak platform seperti Android, iOS, JavaScript, Java, Objective-C, Swift, dan Node.js. Data yang disimpan di Firebase menggunakan JSON agar mempermudah penggunaannya dalam membaca datanya. Dan juga tampilan website Firebase yang user-friendly dan dokumentasinya yang cukup mudah untuk dipahami. Beberapa fitur-fitur yang ada pada Firebase adalah Firebase Analytics untuk koleksi data dan reporting, lalu kemudian Firebase Cloud Messaging and Notification untuk sebagai cloud messaging, lalu kemudian Firebase Authentication ini untuk mengautentikasikan pengguna ke aplikasi yang akan dibuat. Jadi kita bisa menggunakan fitur autentikasi pada aplikasi kita dari Firebase ini. Lalu Cloud Firestore ya juga sama disebutnya itu sebagai penyimpanan cloud atau penyimpanan awan. Lalu Real Time Database sebagai database yang menggunakan JSON. Dan terakhir adalah hosting sebagai hosting konten web. Jadi kita bisa menggunakan layanan Firebase untuk menghosting aplikasi website kita. Jadi sebenarnya adalah Firebase itu adalah backend as a service yang umumnya digunakan sebagai cloud service di mana developer akan men-outsource aspek-aspek di back layar dan pengembangannya aplikasi seperti menjalankan server. Dan mempunyai beberapa fitur-fitur seperti aplikasi yang real time, aplikasi transportasi, social networking, e-commerce, streaming musik, video, dan juga game. Oke, langsung saja kita menuju praktikum. Di praktikum ini kita harus membuat sebuah proyek baru, yang dimana di dalam proyek tersebut kita membuat sekitar 5 atau 6 file, yaitu index.js, login.js, join.js, header.js, route.js, dan juga style.css. Namun sebelum itu kita harus melakukan penginstalan React Router DOM, yaitu dengan mengetikkan npm install React Router DOM yang sudah saya install pada project saya. Lalu kemudian kita menuju ke index.js. Pada index.js ini kita mengimportkan dulu React dan juga mengimport method useState. Lalu kemudian kita mengimport React DOM. Lalu kita mengimport switch browser root dari React Router DOM yang telah kita install tadi. Lalu kita mengimport routes dari route.js di sini. Nah, ini kita import dari sini nanti. Lalu kemudian kita mengimport header dari header.js. Nah, ini untuk header.js-nya. Lalu kita nanti akan mengimport ke Firebase, tapi itu nanti dulu. Oke. Lalu kemudian
Di sini kita mengekspor out contact, ya ini berasal dari React tadi. Lalu kemudian kita mengimport lagi function app yang isinya itu adalah isLogin dan setLogin. Lalu sama dengan useState yang utama dari React tadi yang bertipe false. Lalu kemudian pada return kita membuat out context set provider yang isinya itu adalah isLogin dan setLogin. Ini sebagai penentu apakah kita sudah login atau tidak. Jika kita sudah login, maka nanti notifikasinya akan berubah, yang semula itu adalah false, maka akan menjadi true. Kemudian kita membuat class name app, lalu ini sebagai switch dari routernya. Di router ini kita punya key, patch, accept, dan komponen. Lalu ini sebagai penutupnya tadi. Kemudian ini sebagai root elemennya, ini sebagai rendernya. Lalu kemudian kita akan membuat sebuah login.js. Pada login.js ini sama seperti sebelumnya, kita mengimport React dari React yang di dalamnya itu ada metode useState dan useContext. Kemudian kita mengimport out context yang asalnya ada pada index tadi. Nah ini out context ini kita import ke login.js. Lalu ini untuk Firebase. Lalu kemudian ini nanti untuk proses ini nanti akan saya jelaskan di bawah. Lalu kemudian kita membuat sebuah cons login yang di dalamnya itu terdapat cons email, cons password, dan juga cons error. Yang di dalamnya itu ada lagi set email, set password, dan error yang menggunakan useState yang kita import dari React. Lalu kemudian kita menggunakan out, menggunakan use context dari out context. Lalu ini untuk handle form. Lalu di dalam handle form itu kita membuat prevent default yang di dalamnya itu ada Firebase yang isinya adalah out, sign in with email dan password karena kita akan melakukan login yang membutuhkan email dan password. Kemudian ini sebagai untuk mengirim datanya. Jika sudah login maka hasilnya adalah true, namun jika tidak maka akan muncul error. Lalu ini untuk tampilannya, nanti tampilannya itu seperti ini. Ada login dan juga password, lalu di dalamnya itu terdapat login with Google dan maupun login biasa. Nah, di sini pada emailnya terdapat value email yang ini untuk mentargetkan emailnya jika kita mengisi email. Lalu juga ini ada juga value password sebagai target value passwordnya jika kita akan mengisi email. Lalu ini untuk tombol login with Google. Lalu juga ini adalah tombol submit biasa yang kita gunakan untuk mengirim data email dan password yang telah kita masukkan. Lalu kemudian kita membuat join.js. Join ini sebagai seperti sign in atau mendaftar. Ini juga sama seperti login, kita mengimport React, useState dan useContext, out context dari index, Firebase dari Firebase, dan Google Sign In dari Google Sign In. Lalu pada join ini juga sama seperti login, kita membuat email, password, dan error yang lalu kita set email, password, dan errornya menggunakan useState. Sama seperti login, kita membuat out yang dari out context menggunakan use context. Lalu kemudian ini untuk handle formnya kita membuat Firebase yang di dalamnya terdapat out, create user with email dan password karena kita akan membuat seperti akun baru menggunakan email dan password saja. Lalu kemudian untuk mengirimnya ini sebagai outnya ini untuk mengirim
datanya. Lalu ini jika untuk error. Lalu kemudian ini juga sama tampilannya, ada join seperti login, ada email dan juga password. Di dalamnya juga terdapat value email dan value password sebagai target value-nya. Lalu kemudian kita nanti juga mengirim menggunakan tombol submit. Lalu setelah kita membuat join, kita akan membuat header JS yang kita mengimportnya itu mengimport React dari React, lalu mengimport routes dari routes, lalu mengimport link dan route dari React Router DOM yang telah kita install tadi. Nah, di dalam header JS kita membuat cons header yang isinya itu sebagai routes map dan keys sebagai route, path dan name yang ada pada React Router DOM tadi. Jadi ini untuk bagian ini ya. Seperti itu. Lalu setelah membuat header JS, kita membuat route JS. Nah, route JS ini sebagai penghubung antar file, jadi kita menggunakan route untuk men-setting atau menghubungkan antar index, header, login dan juga join. Kita membuat route. Nah, di dalam route ini kita juga mengimport React, login dan juga join. Lalu pada di dalamnya itu terdapat cons route yang ini sebagai login dan juga join yang menggunakan path, yaitu ini. Jadi sebagai handle dari tombol login dan join ini ada pada routes seperti itu. Lalu yang terakhir ini adalah style CSS-nya. Ya, ini sebagai pengatur tampilannya di sini, yaitu mulai dari button, form, Google button dan juga navbar. Lalu kemudian kita membuat sebuah project baru di Visual Firebase dan juga melakukan penginstalan Firebase pada directory project kita. Lalu setelah kita membuat itu, kita membuat sebuah project baru. Di sini saya sudah membuat project yang bernama Praktikum 10. Nah, setelah kita membuat project, kita akan mendapatkan sebuah script konfigurasi yang isinya itu adalah API key yang kita gunakan untuk menghubungkan aplikasi kita dengan Firebase. Untuk punya saya itu seperti ini. Jika ingin melihatnya itu kita lihat di project setting. Lalu kita ke bagian Firebase SDK set. Lalu kita pilih CDN. Nah, lalu pada CDN itu kita akan melihat Firebase config di sini. Nah, lalu kita setelah mendapatkan Firebase config, kita membuat sebuah file baru bernama firebase.config. Yang isinya itu juga sama seperti yang ada pada Firebase yang telah diberikan oleh Google seperti ini. Jadi kita hanya tinggal mengcopy paste saja. Lalu setelah itu kemudian kita melakukan inisiasi Firebase config. Jadi kita menambahkan import baru pada index. Nah ini, namanya tadi saya ganti akhir. Jadi kita mengimport Firebase dari Firebase dan juga Firebase config dari Firebase config yang telah kita buat ini. Lalu kemudian jika sudah berhasil tidak ada error, maka project kita ini telah terhubung dengan Firebase Google. Artinya kita sudah berhasil menghubungkan project kita dengan Firebase. Lalu kemudian kita harus mengaktifkan dulu authentication email dan juga Google pada Firebase Console. Itu ada pada build, pada project overview. Lalu terdapat authentication. Kita tekan authentication, lalu kita menuju sign in method.
pada sign in method itu kita harus mengaktifkan email dan juga password. Jadi caranya cukup mudah. Kita hanya perlu menekan tombol pena yang ada pada pojok kanan yang bernama Edit Configuration. Lalu kita hanya perlu menekan tombol enable ini untuk mengaktifkan email dan password. Itu juga berlaku untuk Google juga. Kita hanya perlu menyalakan tombol enable. Lalu kemudian setelah kita menyalakan tombol enable, setelah kita menyalakan tombol authentication, kita melakukan sedikit edit pada JJS untuk menyambungkan dengan Firebase. Jadi data yang akan kita masukkan pada join ini, maka dia akan masuk ke authentication dan akan masuk kepada bagian user. Seperti ini. Ini sudah data yang telah saya buat sebelumnya. Lalu kita pada JJS itu menambahkan mengimport Firebase dari Firebase dan juga Google Sign-in dan Google Sign-in. Nah, Google Sign-in ini apa? Ini untuk nanti, jadi tugasnya nanti itu kita harus bisa membuat join menggunakan akun Gmail. Jadi kita harus menekan tombol ini, bukan tombol join yang biasa, tapi tombol join with Google. Itu nanti akan saya jelaskan. Setelah itu kita akan mencoba mengisikan email dan password. Jika berhasil maka data akan masuk. Oke. Nah, kita akan mencoba membuat sebuah email baru. Saya akan namanya mailcoba@gmail.com. Passwordnya itu terserah 235678. Kita tekan join. Nah, jika sudah berhasil maka jadi kita akan otomatis juga melakukan login, dan setelah itu maka notifikasi yang ada di atas ini is logging in, maka yang sebelumnya itu false akan berubah menjadi true, dan juga pada user ini kita akan menambahkan satu lagi. Coba kita reload. Nah, ini adalah data yang kita buat akun yang telah kita buat tadi, seperti itu. Jadi sudah berhasil jika kita membuat akun. Lalu selanjutnya kita adalah mencoba menambahkan login. Sama seperti join, pada login kita hanya perlu mengimport Firebase. Lalu setelah itu kita akan mencoba pada login. Sebelumnya kita harus logout dulu. Caranya cukup mudah, kita hanya perlu mereload ulang page-nya, maka akan false kembali. Lalu kita masukkan kembali akun yang telah kita coba lagi, yang telah kita buat tadi, yaitu email coba.gmail. Lalu kemudian kita masukkan passwordnya 23456778, tekan tombol login. Nah, maka notifikasi yang di atas ini yang sebelumnya false juga akan berubah menjadi true. Ini artinya loginnya itu sudah berhasil. Seperti ini, sebelumnya itu false. Jika kita masukkan data yang telah kita buat sebelumnya, maka akan berubah menjadi true jika sudah berhasil. Nah, pada latihan praktikum ini kita harus membuat bagaimana caranya kita join tapi menggunakan akun Gmail, menggunakan join with Google. Jadi bagaimana caranya? Seperti saya tunjukkan, yaitu pertama kita membuat sebuah file baru bernama google signin.js. Nah, google signin.js ini akan menghandle
untuk kita join menggunakan akun Google. Ini sudah ada pada Google, ya jadi ini itu sudah disediakan Google, kita hanya perlu mengcopy paste dan mengedit sedikit pada bagian importnya. Jadi kita harus mengimport Firebase, lalu kemudian kita mengimport app dari index app ini ya. Setelah itu ini di dalamnya terdapat juga out sign in with pop-up, jadi nanti akan muncul pop-up untuk memilih akun kita. Lalu ini sebagai credential, ini untuk var token, ini untuk var user, dan ini untuk sebagai set login. Oke, lalu kemudian kita juga harus menambahkan sesuatu pada indeks, yaitu maaf, kita menambahkan lagi pada join.js. Jadi saya bilang tadi, kita harus mengimport Google Sign In from Google Sign In. Seperti itu. Lalu setelah itu kita menuju ke bagian button class Google Button ini. Nah, setelah type button ini kita menambahkan function lagi bernama onClick yang di dalamnya itu terdapat Google Sign In. Google Sign In ini berasal dari Google Sign In yang telah kita buat sebelumnya ini. Jadi dia akan menghandle tombol Google Sign In tadi. Lalu kemudian pada indeks kita hanya perlu melakukan export pada bagian function app karena kita sudah mengimport app dari indeks, makanya kita harus mengekspor juga app-nya ini agar bisa berjalan seperti itu. Oke, langsung kita coba saja. Ini kita ada pada join karena sebelumnya kita membuat data baru menggunakan ini email dan password, kita hanya perlu menggunakan tombol join with Google. Jika kita tekan, maka sebuah pop-up akan muncul dan kemudian kita bisa melakukan pilih akun untuk melanjutkan ke untuk mengirim data ke project Firebase kita tadi. Jadi datanya itu bisa kita pilih. Nah, saya akan mencoba memilih akun saya ini. Nah, jika sudah selesai, maka kita akan cek apakah akun yang saya buat tadi sudah masuk. Nah, ini sudah masuk ini akun Google saya. Nah, bedanya akun yang dibuat secara manual dan juga akun yang dibuat menggunakan join with Google adalah pada gambar profile ini. Jika kita buat manual, maka gambarnya itu seperti email seperti ini. Namun jika kita menggunakan akun Google, maka gambar profilnya akan berubah menjadi logo Google seperti ini. Dan ini adalah email Gmail yang saya masukkan tadi, maka profilnya akan berubah menjadi logo Google seperti ini. Ini artinya kita sudah berhasil. Jika kita mencoba login, maka seharusnya sudah bisa. Karena data kita sudah masuk, kita hanya perlu memasukkan datanya saja. Hanya saja pada notifikasi ini pasti belum bisa berubah menjadi true. Ini sepertinya terdapat bug pada sistem pada Firebase atau bug pada project saya. Saya mohon maaf nggak mengerti soal ini. Akan saya perbaiki nanti di kemudian hari. Baik, seperti itu. Sepertinya sudah semua yang saya jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Untuk salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.